Coba deh Anda perhatikan sekeliling Anda sebentar. Kemungkinan besar, Anda sekarang lagi nyender di meja kerja dari kayu lapis. Atau mungkin lagi jalan di atas lantai kayu rekayasa. Atau bisa juga lagi duduk di sebelah rak buku rakitan yang baru dibeli itu kan? Nah, iya, kelihatannya sih semua itu kayak material alam yang solid banget. Tapi, ada satu komponen tersembunyi yang nahan semua serpihan kayu itu biar nggak tercerai-berai. Lem. Betul, lem. Dan di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal bedah tuntas sebuah artikel ilmiah super menarik dari jurnal Macromolecular Chemistry and Physics, edisi Januari 2022. Misi kita hari ini cukup ambisius ya. Kita mau memahami gimana para ilmuwan sekarang lagi sibuk mengubah limbah industri kertas, Yang jumlahnya melimpah ruah itu. diubah menjadi lem kayu yang nggak cuma kuat, tapi juga ramah lingkungan, dan yang paling penting, aman buat kesehatan Anda. Karena jujur aja, kita perlu ngomongin masalah utamanya dulu. Industri furnitur selama ini sangat bergantung sama perekat fenolik atau fenol formaldehid. Lem ini memang kuat banget, tahan air, tapi Tapi bahan dasarnya diekstraksi dari minyak bumi. Dan dari kacamata kesehatan lingkungan, ini masalah besar. masalah yang sangat serius. Uap fenol itu bisa bikin mata iritasi, kulit gatel-gatel, sampai mengganggu sistem saraf. Dan yang lebih ngeri lagi itu formaldehidanya. WHO sudah resmi melabeli formaldehida sebagai karsinogen, pemicu kanker. Dan yang sering orang nggak sadar, titik paparan terbesarnya itu justru di dalam rumah kita sendiri. Ya, di ruang tertutup, pas Anda bawa masuk furnitur baru yang baunya masih bau pabrik banget, itu sebenarnya uap beracun yang lagi lepas perlahan ke udara yang Anda hirup. Itu yang kita sebut dengan fenomena of gassing. Gas karsinogen itu bisa menguap terus-menerus selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Makanya kimia hijau sekarang mati-matian cari solusi alternatif. Nah, mari kita urai hal ini. Jurnal yang kita bahas ini ngasih satu solusi revolusioner. Sang pahlawan super yang tersembunyi di balik kertas. Namanya lignin. Lignin. Ini salah satu material organik paling menakjubkan di bumi. Pada dasarnya, lignin itu lem alami yang dibikin sama alam buat merekatkan selulosa, supaya pohon bisa berdiri tegak dan kokoh. Tapi ironisnya, selama ini di industri kertas, lignin tuh cuma dianggap sampah. Bener banget. Pabrik kertas kan cuma butuh selulosanya, jadi ligninnya dipisahkan, dibuang, atau paling banter dibakar lagi buat bahan bakar pabrik. Padahal, lignin ini satu-satunya senyawa kaya aromatik terbarukan di alam yang nggak berasal dari minyak bumi. Disinilah bagian yang sangat menarik dari makalah ini. Kalau kita bedah struktur molekul lignin, unit penyusunnya tuh turunan fenilpropana. Dan bentuknya itu luar biasa mirip sama molekul fenol. Alam itu sudah mensintesis kerangka molekul yang persis kita butuhkan. Jadi momen ahanya adalah kenapa kita nggak pakai limbah ini aja buat gantiin fenol beracun tadi? Dan keuntungannya berlipat ganda ya. Kita ngurangin emisi karbon, terus menekan gas formaldehida bebas yang beracun tadi. Bahkan, data jurnal ini nunjukin modifikasi lignin bisa bikin lem lebih cepat kering. Waktu pengeringan yang lebih cepat dan suhu yang lebih rendah di mesin pres pabrik. Buat produsen, ini artinya efisiensi biaya dan energi yang lumayan besar. Tapi tunggu dulu. Pasti Anda yang lagi dengerin mikir gini. Kalau lignin itu secanggih dan semurah itu, kenapa industri kayu lapis dunia belum 100% pakai lignin? Pertanyaan yang sangat valid, ini yang sering kita sebut sebagai paradoks lignin. Raksasa yang canggung. Raksasa yang canggung. Saya suka istilah itu. Jadi, sifat bawaan lignin yang bikin pohon itu kuat banget, justru bikin dia sangat susah direaksikan di dalam reaktor kimia. Strukturnya itu kan amorf ya, polimer 3 dimensi yang berantakan banget. Bayanginnya tuh kayak bola benang raksasa yang super kusut. Analogi yang sangat pas. Untuk bisa jadi lem yang mengikat formaldehida, ada titik-titik reaktif di molekul lignin yang harus terbuka, terutama di posisi yang namanya karbon 5. Tapi karena benangnya sangat kusut, ujung-ujung yang aktif itu jadi tersembunyi jauh di dalam bola benang tadi, ketutupan. Tepat. Fenomena ini di ilmu kimia disebut rintangan sterik atau steric hindrance. Molekul lain nggak bisa secara fisik nyentuh titik reaktif itu karena kehalang sama cabang-cabang molekul lignin yang besar. Makanya reaktivitas alaminya rendah banget. Kalau kita nekat cuma nyampur bubuk limbah lignin langsung sama formaldehida, ya perekatnya bakal rapuh, nggak bakal lolos standar industri. Karena itulah para ilmuwan harus melakukan intervensi. Mereka harus memodifikasi atau mengaktifasi lignin itu dulu.
Ibaratnya, mereka harus mengurai bola benang yang kusut tadi, ngeluarin ujung-ujungnya biar bisa bereaksi. Dan makalah ini membedah 3 cara epik buat meretas lignin ini. Rute pertama dan yang paling banyak dieksplorasi sejauh ini adalah modifikasi kimiawi. Kita membedah molekulnya pakai reagen kimia. Salah satu metode yang paling populer di makalah ini itu fenolasi. Pada dasarnya, lignin dimasak bareng sedikit fenol bersuhu tinggi. Tujuannya buat mutusin ikatan di dalam lignin itu sendiri. Proses degradasi ikatan eter itu bikin ukuran molekulnya mengecil dan tiba-tiba banyak gugus aktif hidroksil fenolik yang muncul ke permukaan. Dan hasil studinya gila sih. Ada satu eksperimen yang pakai lignin dari ampas tebu. Mereka fenolasi lignin ini dan sukses ngegantiin 50% kebutuhan fenol. Dan coba tebak kekuatan rekatnya? 32 kg per cm persegi. Padahal lem fenol standar yang murni beracun itu cuma ada di angka 15 kg per cm persegi. Kekuatannya meloncat 2 kali lipat lebih pakai limbah ampas tebu. Itu sangat impresif. Ada juga metode hidroksimetilasi kan, masukin gugus metilol. Ini tuh ampuh banget buat nurunin emisi formaldehida. Emisinya turun sampai ke level 0,11 mg per liter. Jauh di bawah batas bahaya, tanpa ngorbanin kekuatan kayunya. Tapi kita juga harus jujur, rute kimiawi ini punya sisi gelap. Misalnya, metode demetilasi, di mana kita secara paksa mencopot gugus metoksi yang jadi tameng molekul lignin. Ah, iya. Metodenya butuh bahan kimia yang agresif banget ya. Pakai sulfur, suhu super panas, tekanan tinggi. Betul, kalau niat awal kita adalah bikin kimia hijau yang ramah lingkungan, tapi malah pakai pelarut keras dan bakar banyak energi buat prosesnya, ya nilainya jadi kontradiktif. Jejak karbonnya malah naik lagi. Berarti tujuan hijaunya jadi batal ya? Nah, karena alasan itulah, ilmuwan mulai geser ke cara kedua. Modifikasi fisik. Gimana caranya mengubah wujud lignin tanpa merusak lingkungan? Disinilah pelarut generasi baru masuk. Deep Eutectic Solvents atau DES. Ini cairan yang keren banget sih. Salah satu contohnya cairan berbahan kolin klorida. Cairan ini bisa melarutkan lignin tanpa reaksi beracun. DES ini menata ulang molekulnya lewat interaksi ikatan hidrogen. Di salah satu pengujian, lignin dari jerami gandum dimodifikasi pakai DES menggantikan 40% fenol. Dan kekuatan lemnya tetap stabil di 1,3 megapascal. Sama persis kayak kekuatan aslinya, tapi tanpa pelarut perusak. Selain pelarut, ada metode fisik lain yang kedengarannya ekstrim tapi jenius. Microwave hydrothermal. Iya, ini favorit saya pas baca. Ilmuwan beneran masukin campuran lignin dan air bertekanan ke dalam radiasi gelombang mikro. Kayak masukin ke microwave dapur aja. Konsepnya mirip, tapi skalanya reaktor. Kalau pemanasan konvensional dari luar ke dalam itu lambat, frekuensi gelombang mikro ini langsung bikin molekul polarnya bergetar dengan kecepatan ekstrim. Jadi molekulnya dipaksa berosilasi sampai ikatan kimia di dalamnya patah berantakan dalam hitungan menit bukan berjam-jam. Ini irit waktu dan listrik banget buat pabrik. Sangat revolusioner. Tapi dari semua metode, yang paling menakjubkan di sini adalah pendekatan ketiga. Modifikasi biologis. Bantuan langsung dari alam. Ya, kenapa kita pusing-pusing pakai bahan kimia keras atau microwave kalau ekologi udah punya teknologinya sejak jutaan tahun lalu kan? Tepat, hutan kita punya ahlinya sendiri dalam urusan menghancurkan kayu keras, yaitu jamur. Khususnya jamur pelapuk putih dan pelapuk coklat. Mereka ini secara alami ngeluarin enzim, kayak enzim lakase, yang tugasnya spesifik banget buat memakan tameng pelindung lignin tanpa merusak struktur selulosanya. Dan yang pasti, nggak ada produk sampingan beracun sama sekali. Studi di jurnal ini nyebutin soal lignin yang udah dilapukan sama jamur pelapuk coklat. Brown rotted lignin. Reaktivitasnya melesat tinggi. Waktu dites buat bikin papan partikel kayu, lignin jamur ini berhasil gantiin 35% fenol. Kekuatannya juga setara lem sintetis konvensional kan? Tapi pasti ada tapinya nih. Ya mang ada. Tantangan terbesar enzim biologis ini adalah suhu. Enzim kan protein. Kalau dia dimasukin ke mesin pabrik kayu lapis yang suhunya ratusan derajat, ya proteinnya langsung rusak, dinaturasi. Kayak putih telur yang direbus, langsung matang dan berubah bentuk ya? Benar, menjaga enzim ini tetap hidup dan aktif di lingkungan pabrik yang keras, itu masih jadi PR besar buat para peneliti. Luar biasa ya, dari bahan kimia, microwave, sampai pakai jamur.
Nah, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, makalah ini juga menyinggung metrik yang namanya Life Cycle Assessment atau LCA. Ini sangat krusial. LCA itu ngukur dampak produk dari hulu ke hilir, dari bahan baku dipanen sampai furniturnya jadi rongsokan. Karena kalau misahin lignin dari cairan limbah pabrik kertas butuh energi pemanas yang masif, karbon yang kebuang ke udara malah lebih banyak dari yang dihemat lemnya. Betul sekali. Itulah kenapa saya sangat terkesan sama satu desain penghilangan hayati tongkol jagung yang dibahas. Mereka merombak total alur prosesnya. Mereka nggak misahin ligninnya dari bubuk kering kan? Enggak, daripada buang energi buat misahin dan ngeringin bubuk, mereka ambil cairannya yang kayak lignin itu langsung dikonsentrasikan jadi perekat. Hemat listrik, hemat uap pemanas, dan drastis banget motong limbah airnya. Kekuatan rekat lem tongkol jagung ini nembus 0,87 megapascal. Itu udah sangat cukup buat aplikasi interior, dan coba lihat angka emisi formaldehidanya. Turun ke 0,07 miligram per liter. Jauh di bawah standar aman internasional. Ini bukti nyata kalau desain proses industri yang cerdas bisa mengalahkan kompleksitas kimiawi. Tapi mari kita kembali ke realitas saat ini. Kalau semua teknologi ini sekeren itu, kenapa hari ini kalau Anda ke toko bangunan, belum ada kayu lapis komersial yang 100% bebas fenol buatan? Karena kita masih mentok di substitusi parsial, kita belum bisa mengganti 100% fenol dengan lignin karena ada satu masalah besar di lantai pabrik, viskositas. Kekentalan lemnya ya? Iya, kalau persentase ligninnya terlalu tinggi, lemnya tiba-tiba berubah jadi sangat kental. Dia punya sifat aliran non-Newtonian yang susah dikontrol. Kebayang sih, mesin pelapis lem di pabrik kayu lapis kan butuh cairan yang mulus buat diratain ke lembaran kayunya. Kalau lemnya ngegumpal gara-gara kebanyakan lignin, mesinnya bisa macet. Performa lem tiap batch bisa fluktuatif. Kalau dipaksakan terlalu banyak lignin, ikatan antar kayunya malah jadi lemah. Jadi ini alasan kenapa para ilmuwan lagi pelan-pelan nyari keseimbangannya. Kita sedang dalam masa transisi ya. Iya, transisi yang sangat dinamis. Dunia sains benar-benar lagi mengerahkan segalanya buat melepas ketergantungan kita dari minyak bumi. Dari limbah kertas, pelarut cairan hijau, radiasi microwave, sampai minta bantuan jamur di hutan. Semua usaha ini dilakukan buat memastikan udara di ruang keluarga Anda bebas dari racun penyebab kanker. Ini membuktikan kalau masa depan material yang hebat itu bukan diciptakan dari nol di laboratorium, melainkan dengan meminjam dan memodifikasi apa yang sudah alam sediakan. Setuju banget. Jadi, lain kali Anda duduk di meja kerja Anda, atau lagi ngerakit rak buku dari lembaran kayu lapis, ingatlah soal revolusi mikroskopis yang ada di dalam serat-serat kayu itu. Sains lagi bekerja keras di balik layar kehidupan kita. Ngomong-ngomong soal masa depan dan sains di balik layar, ada satu pemikiran yang cukup provokatif buat direnungkan. Oh, apa tuh? Mengingat jamur pelapuk itu kan secara alami bisa mendegradasi dan menata ulang lignin langsung di dalam jaringan kayu, mungkinkah di masa depan kita tuh nggak perlu lagi bikin lem di pabrik? Maksudnya, kita nggak memproduksi cairan perekat sama sekali? Tepat. Coba bayangkan kita menumpuk serpihan kayu limbah di dalam cetakan rak buku, lalu kita suntikkan jamur yang sudah direkayasa secara biologis ke dalam cetakan itu. Wow, jadi jamurnya dibiarin tumbuh hidup di dalam cetakannya? Ya, jamurnya merayap, merajut, dan mengeluarkan enzim yang merekatkan serpihan kayu itu satu sama lain secara alami. Menggantikan mesin pabrik dengan pertumbuhan organik?
Betul, furnitur Anda bukan lagi barang mati yang dilem pakai bahan kimia. Dia ditumbuhkan. Bahkan kalau mejanya retak atau tergores, miselium jamur itu mungkin bisa merajut dan menyembuhkan dirinya sendiri. Perabotan yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, kayu lapis struktural yang sepenuhnya organik dan hidup. Pikiran yang luar biasa liar, tapi melihat laju biologis sintetis sekarang, itu bukan hal yang mustahil. Sangat mungkin terjadi di dekade mendatang. Wah, pemikiran yang sempurna buat nutup sesi kita kali ini. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah ikut serta menyelam dalam penelusuran mendalam hari ini. Teruslah kritis melihat benda-benda di sekitar Anda, dan pastikan rasa ingin tahu Anda nggak pernah padam. Sampai jumpa di bedah literatur berikutnya.